126. Bian menatap Dara, kakek dan neneknya. Ini saatnya, batin Bian. "Ai, kamu kenapa?" tanya Dara saat mendapati Bian menatapnya. Bian menarik nafas pelan. "Aku harus bertemu Dedi sayang," jujur Bian. Dara, kakek dan nenek seketika menatap Bian. "Kamu yakin mau bertemu dengannya?" tanya Dara. Ada sedikit perasaan khawatir di hatinya. Dia takut Bian berantem dengan dadinya. Bian mengangguk. "Kamu jangan khawatir sayang, tidak akan ada pertumpahan darah. Semua pasti baik-baik saja. Janji ya?" "Iya sayang, kalau begitu aku pergi ya. Aku titip kakek dan nenek, jika semua sudah selesai kalian pulang duluan saja, barang-barang ini biar aku yang urus," ujar Bian. Saat ini mereka di apartemen Bian mengambil barang-barang Bian. Rencananya malam ini mereka mau barbecue di rumah Bian merayakan keberhasilan mereka. "Iya kamu hati-hati ya." "Iya sayang," ujar Bian mengecup kening Dara kemudian pamitan pada kakek neneknya. Sebelum pergi dia mengambil sesuatu dari kamarnya kemudian pergi meninggalkan Dara, kakek dan nenek. Bian melangkah dengan santai. Sampai di mobil dia membuka pintu mobilnya dengan perlahan. Sebelum menjalankan mobilnya, Bian mengambil ponselnya dan membuka galerinya. Bian menatap foto mendiang mominya. Senyum tipis terbit di wajahnya. "Mom sedikit lagi akan berhasil merebut semua apa yang menjadi hak kita. Doakan aku Mom, semoga apa yang ingin aku perjuangkan selama ini, berhasil," gumam Bian. Bian kemudian mengecup foto mendiang mominya. Bian kembali menyimpan ponselnya dan menjalankan mobilnya. Lebih kurang 20 menit perjalanan sampai juga Bian di sebuah restoran. Restoran tempatnya janjian bersama dadinya. Alis Bian terangkat setelah melihat mobil dadinya yang sudah terparkir di parkiran restoran. Ini sejarah baru bagi Bian. Selama ini dialah yang selalu menunggu dadinya dan kali ini dadinya lah yang menunggunya. Terkadang dadinya juga tidak datang saat dia sudah menunggu berjam-jam. Masih jelas diingatan Bian saat dia wisuda, dia menunggu dadinya sampai berjam-jam tapi dadinya benar-benar tidak datang di acara wisudanya. Untungnya Bian ada Doni dan orang tua Doni saat itu. Orang tua Doni juga yang akhirnya menjadi walinya. Terkadang sebagai ada, Bian juga ingin seperti anak-anak yang lain, didampingi orang tuanya saat acara pentingnya. Sayangnya sejak Momi meninggal semua itu tidak pernah terjadi. Bian juga suka benci pada dirinya sendiri. Satu sisi dia sangat marah pada Agung Purnama dan ingin sekali melihat kehancuran Agung Purnama. Seperti halnya yang terjadi saat ini. Tidak bisa dipungkiri ada perasaan senang dalam hati Bian melihat dadinya diserang dengan komentar negatif. Perusahaannya juga mengalami masalah besar. Namun di sisi yang lain ada perasaan mengganjal di hatinya. Dia seolah tidak ingin ini semua terjadi pada dadinya. Bian melangkah masuk ke dalam restoran dengan langkah pelan. Agung Purnama yang melihat Bian dari kejauhan langsung mengangkat tangannya. Bian yang melihat dadinya, mempercepat langkahnya menghampiri Agung Purnama. Bian menarik pelan kursinya kemudian duduk di depan dadinya. Kali ini Bian sengaja menunjukkan wajah tegasnya, wajah yang jarang sekali dia tunjukkan depan dadinya. "Ada apa Dedi ingin bertemu denganku?" tanya Bian menatap dadinya. Kembali ke kantor Bian, dan bantu Dedi menyelesaikan masalah perusahaan. "Tidak mau. Apa Dedi lupa? Dedi sebelumnya ingin memecatku. Jika tidak ada Doni, aku yakin aku sudah resmi dipecat. Jadi aku tidak ada hubungannya dengan perusahaan, tanggung jawabku sudah selesai," tegas Bian. "Kamu belum dipecat Bian, dan Dedi tidak akan pernah memecatmu. Lagian apa kamu lupa, kamu sudah menandatangani kontrak kerja, jadi kamu tidak bisa lepas tanggung jawab begitu saja." "Aku tahu Dat, tapi Dedi jelas-jelas sudah mengucapkan kata pecat itu, dan tidak hanya aku, seluruh karyawan Agung Purnama juga sudah mengetahuinya. Aku juga sadar diri, aku tahu siapa aku, dan aku memang pantas dipecat saat aku melakukan kesalahan kecil. Aku benarkan Dat,
Aku juga bukan pengemis dan aku punya harga diri. Jika sudah dipecat aku akan terima dengan ikhlas. Keke Bian dan menatapan dadinya menantang. Agung Purnama terdiam dan menatap Bian. Agung Purnama mengepalkan kuat tangannya. Bian semakin berani saja padanya. Dedi minta maaf untuk itu. Dedi mohon Bian kembalilah ke perusahaan. Ujar Agung Purnama pelan. Agung Purnama berusaha mengalah demi masa depan perusahaan. Perusahaan yang dia bangun dengan kerja kerasnya. Agung Purnama benar-benar tidak rela kalau sampai perusahaannya bangkrut. Enggak Dat, Bian masih kekeh. Agung Purnama kembali menatap Bian. Bian, apa kamu tidak memikirkan nasib ribuan karyawan Agung Purnama? Jika begini terus, perusahaan harus melakukan pemecatan besar-besaran Bian. Unar Agung Purnama lagi masih berusaha agar Bian bisa luluh. Enggak Dat, sekali enggak tetap enggak. Keke Bian. Bian hanya mau lihat sampai sejauh mana dadinya memohon padanya. Bian, Dedi benar-benar minta maaf. Dedi mohon tolong sekali lagi kamu pikirkan nasib mereka. Nasib mereka atau nasib Dedi, istri dan anak-anak Dedi. Nasib kami juga. Bian, perusahaan itu sangat berarti buat Dedi. Dedi gak mau perusahaan itu sampai bangkrut. Dedi janji akan menuruti apapun keinginan kamu asal kamu mau kembali ke perusahaan itu. Dedi yakin akan menuruti semua keinginanku. Agung Purnama mengangguk ragu. Bian tersenyum dalam hatinya, inilah yang dinanti-nantikannya. Dadinya sendiri yang menawarkannya padanya. Dedi tenang saja, aku tidak akan meminta sesuatu yang bukan menjadi hakku. Aku hanya minta yang menjadi hakku saja. Agung Purnama tidak bisa sepenuhnya tenang mendengar kata-kata Bian. Ada perasaan takut di hatinya, dia takut Bian sudah mengetahui semuanya dan minta semua apa yang jadi haknya. Bian kemudian meletakkan yang dibawanya di atas meja. Bian tersenyum tipis, sedangkan Agung Purnama semakin mengepalkan kuat tangannya. Ada perasaan curiga saat melihat map itu. Aku berharap Dedi bisa membuktikan kata-kata Dedi. Dan ingat Dat, aku hanya minta hakku bukan haknya Dedi. Agung Purnama kembali mengangguk. Ini, aku minta ini semua dikembalikan padaku. Ini sertifikat peternakan dan perkebunan, milik mendiang kakekku, dan sudah diwariskan pada mendiang Momi, dan mendiang Momi sudah mewariskannya padaku. Ujar Bian santai sambil menunjukkan sertifikatnya. Agung Purnama semakin mengepalkan kuat tangannya. Benar dugaannya Bian sudah mengetahui apa yang menjadi haknya. Tapi itu tidak semuanya milik mendiang kakek kamu. Dedi juga sudah membeli tambahan lahan, begitu juga dengan hewan-hewan di peternakan. Dulu sapi dan kuda kakek kamu tidak sebanyak itu. Usaha peternakannya juga tidak semaju itu. Satu lagi rumah itu juga Dedi bangun dari uang Dedi sendiri, jadi kamu tidak berhak atas semua itu. Kita bagi dua, jelasnya. Bian tersenyum sinis dalam hatinya. Seperhitungan ini memang dadinya pada uang. No Dat, aku tidak mau bagi dua. Peternakan, perkebunan dan rumah itu memang sudah seharusnya menjadi milikku. Aku sangat tahu Dat, lahan yang Dedi beli untuk memperluas perkebunan dan peternakan itu dari hasil peternakan dan perkebunan itu sendiri. Begitu juga dengan rumah. Bahkan masih banyak keuntungan dari peternakan dan perkebunan yang Dedi simpan sendiri. Aku sudah periksa semuanya Dat, aku tahu sebesar apa keuntungan peternakan dan perkebunan. Bahkan keuntungan peternakan itu sangat besar, mulai dari kotoran, susu murni dan susu olahan, daging, belum lagi sewa lahan bagi yang jualan, tiket masuk dari pengunjung, dan lain sebagainya. Semuanya sudah aku periksa Dat, dan keuntungannya lebih dari 1 bulan gajiku, dan itu sudah berapa puluh tahun itu. Bayangin Dat, Dedi makan sendiri semua keuntungan itu selama bertahun-tahun, tanpa mau membaginya padaku, padahal itu jelas adalah hakku. Aku bisa saja bawa ini ke jalur hukum, tapi aku masih punya hati nurani. Jelas Bian. Agung Purnama menatap Bian dan semakin mengepalkan kuat tangannya.
Benar dugaannya, Bian sudah menyusun rapi semuanya, dan sekarang dia keluarkan semua di saat yang tidak tepat. Baiklah, semua itu akan Dedi serahkan pada kamu. Putus Agung Purnama. Dia tidak mau Bian sampai melaporkannya. Namanya bisa semakin jelek. Bian tersenyum lega. Bian kembali menatap dadinya. Bian mengambil sesuatu dari sakunya dan kembali memberikannya pada Agung Purnama. Apa maksudnya ini? Bingung Agung Purnama. Selain sahamku di Agung Purnama yang 10%, aku minta tambahan saham 20% dari saham Dedi. Ujar Bian. Mantap. Agung Purnama seketika melotot. Bian, jangan karena Dedi mengalah dan memberikan semua apa yang jadi hak kamu makin ngelunjak ya. Apa kurang juga itu peternakan dan perkebunan? Kamu ini benar-benar maruk jadi orang. Agung Purnama Group itu jelas Dedi yang mendirikannya, bukan kakek atau momi kamu. Marah Agung Purnama. Bian kembali tersenyum tipis dan menggelengkan kepalanya. Uang dari mana Dedi mendirikan perusahaan itu? Tanya Bian santai. Like, subscribe, dan komen ya. 127. Agung Purnama kembali melotot dan semakin mengepalkan kuat tangannya. Tentu saja itu uangku, uang mendiang ayahku. Apa kamu pikir mendiang ayahku orang miskin? Mendiang ayahku itu pengusaha properti Bian, dan aku sudah ada privilege itu. Ujar Agung Purnama. Dia tidak terima dari kata-kata Bian seolah Bian menuduhnya. Aku tahu Dat, mendiang kakek orang tua Dedi itu termasuk orang berada, tapi dia tidak sekaya itu, hingga dia sanggup membuat bisnis besar. Dan di kertas ini jelas tertulis, Dedi sudah menjual pabrik mendiang kakek. Uang penjualan pabrik itu tidak sedikit Dat. Apa Dedi mau aku menghadirkan beberapa saksi untuk membuktikan kalau Dedi menjual pabrik mendiang kakek? Aku bahkan tahu pemilik pabrik itu sekarang Dat. Pabriknya semakin besar, produksi makanannya juga banyak, dan salah satu yang paling terkenal itu mie instan buatan mereka. Jelas Bian. Agung Purnama terdiam dan menatap Bian. Uang penjualan pabrik itu jelas aku bukan. Aku bahkan tidak minta semuanya. Aku hanya minta saham Agung Purnama Group 20%. Ingat Dat, ini aku masih bicara baik-baik pada Dedi. Aku juga masih memikirkan nasib Dedi dan anak-anak Dedi yang lain. Jangan sampai aku berbuat kejam, seperti apa yang Dedi lakukan padaku. Masalah seperti ini jika aku mau, mudah saja bagiku melaporkan perbuatan Dedi. Aku punya banyak bukti, ujar Bian lagi. Agung Purnama mengepalkan tangannya dan nafasnya terdengar cepat. Baiklah Dedi, berikan saham 20% itu, tapi dengan satu syarat, segera atasi masalah perusahaan dan jika bisa buat lebih maju lagi. Bian tersenyum tipis. Begitu dong Dat, jangan persulit aku. Sudah pasti aku akan berusaha keras untuk Agung Purnama Group supaya lebih maju lagi. Sekarang sebaiknya Dedi tanda tangan di atas materai ini, ujar Bian mengambil secarik kertas. Tanda tangan apalagi Bian? Kesal Agung Purnama. Ini isinya tentang penyerahan peternakan dan perkebunan itu, juga saham 20% itu. Semuanya harus jelas Dat. Dedi tidak akan ingkar janji Bian. No Dat, aku mau semuanya jelas. Baiklah Dedi, tanda tangan sekarang, puas kamu. Ujarnya kemudian mengambil kasar pulpen yang diberikan Bian dan tanda tangan dengan cepat. Bian hanya menatap dadinya. Ini sudah. Sekarang semuanya sudah selesai bukan? Kamu ke kantor sekarang dan segera cari jalan keluar untuk masalah perusahaan. Baik Dat, ujar Bian. Asteris. Bian sudah sampai di kantor Agung Purnama. Sebelum turun dari mobilnya dia kembali menatap tanda tangan Agung Purnama. Bian mengusap tanda tangan itu. Mom, sekarang semuanya sudah di tanganku Mom. Apa yang seharusnya menjadi hak kita semuanya sudah kembali pada kita Mom. Gumam Bian. Bian sangat senang rencananya berjalan dengan lancar, ditambah lagi dadinya juga tidak mempersulit jalannya. Bian sangat berharap Dedi tidak lagi berbuat aneh-aneh kali ini.
hingga semuanya bisa berjalan dengan nyaman dan tenang. Bian kemudian turun dari mobilnya. Kali ini Bian sengaja masuk melalui pintu depan, seakan ingin memberitahukan pada semuanya kalau dia sudah kembali. Langkah kaki Bian terlihat percaya diri. Dia siap bekerja lebih semangat lagi. Satpam yang berjaga depan pintu masuk tampak terkejut melihat kedatangan Bian. Dia seketika bersikap tegap dan menundukkan kepalanya. Bian tersenyum tipis dan memberikan kunci mobil Doni pada Pak Satpam. Pak Satpam menerima kuncinya seakan tidak percaya. Ini tumben-tumbenan banget Bian tersenyum. Apa karena dia sudah mengungkapkan semuanya atau gimana? Satpam dibuat bertanya-tanya olehnya. Tidak hanya Pak Satpam, resepsionis juga dibuat menganga oleh Bian. Hari ini Bian juga terlihat lebih tampan dan lepas dari sebelum-sebelumnya. Seolah semua bebannya sudah hilang. Bian terus melanjutkan langkahnya dengan pasti. Beberapa karyawan yang berpapasan dengannya hampir semuanya terkejut sekaligus bertanya-tanya. Semuanya mereka sudah tahu tentang gosip perusahaan yang sangat hot saat ini. Dan tentu saja mereka sangat dibuat penasaran dengan datangnya Bian kembali ke kantor. Berbagai pertanyaan muncul di benak mereka. Kenapa Bian mau ke kantor? Ngapain ke kantor? Apa dia tidak jadi dipecat? Masih banyak pertanyaan lagi. Meski mereka bertanya-tanya satu yang pasti, mereka sangat berharap Bian mau kembali dan menyelesaikan masalah perusahaan. Mendengar press conference Bian, mereka memang sempat kesal pada Agung Purnama, tapi tidak bisa dipungkiri, Agung Purnamalah yang memberi mereka makan selama ini. Dan mereka tentunya ingin yang terbaik untuk perusahaan. Kembali ke Bian. Bian sudah keluar dari lift dan jalan ke arah ruangannya. Ardi yang melihat Bian dari mejanya langsung berdiri dari duduknya. Begitu juga dengan Sisi. Mereka masih berpikir kedatangan Bian pastinya ingin mengambil barang-barangnya. Ardi, panggil Bian. Iya Pak, persiapkan laporan dan kita akan meeting sebentar lagi. Lah laporan Pak, apa itu berarti Bapak masih tetap jadi CEO di sini? Tanya Ardi gugup. Tentu saja, kontrak kerja saya masih panjang, saya masih harus bertanggung jawab pada perusahaan. Jawab Bian mantap. Ardi tidak bisa menyembunyikan perasaan senangnya. Baik Pak, saya akan menyiapkan laporan yang Bapak minta. Bian mengangguk dan kembali melanjutkan langkahnya. Sisi yang juga sudah mendengarnya sangat senang mendengarnya. Sisi, apa barang-barang saya sudah kamu bereskan? Belum Pak, saya sempat bertemu Pak Doni, dan dia minta barang-barang Bapak jangan dulu dibereskan. Pak, terima kasih tetap memilih bertahan di kantor ini. Bian hanya mengangguk dan kembali meneruskan langkahnya. Bian, baru juga Bian mau duduk, dia sudah dikagetkan dengan kedatangan Doni. Doni berlari dan memeluk Bian senang. Doni sudah dapat kabar dari Agung Purnama sendiri, kalau Bian yang akan memimpin rapat. Bian akan tetap menjadi CEO sampai waktu yang tidak ditentukan. Bian menyambut pelukan Doni dan ada senyum di wajahnya. Doni memang selalu setia dalam suka dan dukanya. Bian, selamat, press konferensinya berjalan dengan lancar. Sekarang nama baik lo udah kembali Bian, dan lo banyak banget yang mendukung hari ini. Ujar Doni melepaskan pelukannya. Bian mengangguk. Iya Doni, terima kasih, dan ini berkat lo juga. Sama-sama. Tapi kenapa lo tiba-tiba berubah pikiran dan mau kembali ke perusahaan ini lagi? Padahal ini saat yang paling tepat untuk lo bisa membalas semua yang dilakukan diri lo. Bian menarik nafas pelan. Gue gak ingin jadi orang egois Doni. Biar bagaimanapun ini menyangkut nasib ribuan karyawan. Satu lagi, semarah-marahnya gue pada Dedi, dia juga pernah berbuat baik pada mendiang kakek. Dengan dia mau menikah dengan mendiang Momi sekalipun ada niat tersembunyinya, itu sudah menyelamatkan nama baik mendiang kakek. Gue juga disebut anak dari Agung Purnama, bukan anak haram. Satu lagi, Dedi juga sudah mengembalikan semuanya yang menjadi milik gue, tanpa mempersulit gue Doni. Jelas Bian, mengembalikan hak lo. Ya,
Peternakan dan perkebunan sudah jadi milik gue sekarang. Begitu juga tambahan saham Agung Purnama sebanyak 20% sebagai pengganti pabrik mendiang kakek yang dia jual. Doni seketika melotot mendengarnya. Wah, sahabat gue sudah jadi miliarder baru sekarang. Selamat Bian, ujar Doni senang dan kembali memeluk Bian. Bian tersenyum sambil menganggukkan kepalanya. Hehe, gue sangat senang Bian, akhirnya lo bisa merebut kembali apa yang jadi milik lo. Sekali lagi selamat Bian, ujar Doni menatap Bian. Bian balas menatap Doni. Selamat untuk lo juga, ujar Bian. Selamat untuk apa? Bingung Doni. Gue mau peternakan dan perkebunan kita kelola bersama, dan keuntungan kita bagi dua. Begitu juga saham yang 20%, 10%-nya buat lo. Jawab Bian. Mantap. Doni sangat terkejut mendengarnya. Ini lo serius Bian? Apa ini tidak terlalu berlebihan? Gue gak mau disebut sahabat yang memanfaatkan lo, Bian. Ujar Doni seakan tidak percaya. Bian mengangguk. Mantap. Ini pantas buat lo Doni, dan lo sama sekali tidak memanfaatkan gue. Ini adalah ungkapan rasa terima kasih gue pada lo. Gue gak tahu apa jadinya gue tanpa lo. Seorang sahabat terbaik pantasnya diberi yang terbaik juga. Terima kasih lo selalu setia berada di samping gue apapun keadaan gue, ujar Bian. Doni menatap Bian terharu, kemudian menganggukkan kepalanya. Iya Bian, terima kasih banyak Bian. Ini benar-benar suatu yang tidak pernah gue pikirkan sebelumnya. Gue janji akan bekerja lebih semangat lagi. Mantap Doni. Iya Doni, kalau begitu mari kita bekerja sama untuk perusahaan yang lebih maju lagi. Semangat Doni, bukan hanya untuk perusahaan tapi untuk wanita yang kita cintai juga. Dasar bucin lo, Bian tersenyum lebar. Udah jangan senyum-senyum lagi lo, ayo kerja. Kita harus segera meeting. Iya Doni, ini gue juga mau kerja. Lo juga ngapain masih di ruangan gue? Hehe, maaf Pak Bos. Kalau begitu gue mau ke ruangan gue dulu. Iya. Like, subscribe, dan komen ya. 128. Kabar Bian tidak jadi dipecat sudah kembali menyebar. Bahkan sudah sampai ke telinga para wartawan. Para wartawan kembali banyak yang mendatangi kantor Agung Purnama. Mereka ingin tahu alasan kenapa Bian memilih bertahan. Padahal sebelumnya dia sempat bilang ingin gabung dengan perusahaan Sanjaya. Dia bahkan sudah merencanakan banyak hal dengan perusahaan Sanjaya. Dara yang baru sampai di perusahaan Agung Purnama sampai terkejut melihat banyaknya wartawan. Dara memang sengaja datang ke perusahaan Agung Purnama mengantarkan makan siang untuk Bian, sekalian ingin tahu alasan Bian, kenapa dia memutuskan bertahan. Padahal sebelumnya Bian sempat keke tidak mau kembali ke perusahaan Agung Purnama Group. Dara membuka kaca mobilnya sedikit, dan menyapa Pak Satpam. Pak Satpam yang sudah kenal dengan Dara mempersilahkan Dara memarkirkan mobilnya di basement. Ini untuk menghindari para wartawan juga. Dara mengangguk dan kembali menutup kaca mobil. Dara menjalankan mobilnya ke arah basement. Dara sudah tahu jalan ke ruangan Bian jadi dia santai saja. Begitu turun dari mobilnya Dara langsung masuk lift dan langsung menuju lantai ruangan Bian. Dara tidak mau ada karyawan yang melihat kedatangannya. Dara gak ingin dia kembali jadi perbincangan. Dara melihat meja Ardi kosong. Dara yakin, dia pasti sedang rapat bersama Bian. Langkah Dara seketika berhenti saat mendapati Sisi keluar dari ruangan Bian. Dara dan Sisi sama-sama melotot. Mau ngapain lo ke kantor? Di sini tempat kerja bukan tempat pacaran. Ingat semua masalah ini semua terjadi awalnya karena lo, jadi lo jangan nambah masalah lagi. Pak Bian juga sangat sibuk hari ini, jangan ganggu dia. Sebaiknya lo pulang saja, ujar Sisi gak suka melihat kedatangan Dara. Atas dasar apa Mbak Sisi berani nyuruh saya pulang? Apa Mbak Sisi bos di sini? Sebentar lagi sudah makan siang Mbak, dan tujuan saya kesini juga hanya mengantarkan makan siang, bukan pacaran seperti Mbak Sisi tuduhkan.
Dan ini perintah langsung dari Bian. Lagian apa Mbak Sisi masih punya muka setelah semua yang Mbak Sisi lakukan? Ujar Dara balas menatap tidak suka pada Sisi. Maksud lo apa? Mbak gak usah pura-pura lupa deh. Saya ingatkan pada Mbak Sisi, saya sudah tahu dalang dari yang memberi obat tidur pada Bian juga yang membawanya ke klub. Tegas Dara. Sisi seketika terdiam. Kenapa Mbak diam? Takut. Mbak kalau saya mau saya bisa melaporkan perbuatan Mbak sekarang juga pada Bian dan Mas Ardi, supaya ini segera diproses. Dan Mbak tahu apa konsekuensi dari perbuatan Mbak? Mbak bisa dipecat detik ini juga. Jangan Mbak pikir saya diam karena tidak tahu apa-apa. Saya tahu semuanya Mbak. Saya masih memikirkan nasib Mbak. Saya juga gak mau menutup jalan rezeki Mbak. Jadi selagi saya masih sabar dan diam, Mbak jangan semakin ngelunjak. Kesabaran saya juga ada batasnya Mbak. Ingat jangan sampai saya mendapati Mbak berusaha menggoda atau berbuat tidak baik pada Bian. Saya tidak akan segan-segan memberi Mbak pelajaran yang setimpal. Mbak tahu kan siapa orang yang ada di belakang saya. Perkara mudah saja bagi saya menyingkirkan Mbak Sisi. Jadi selagi masih ada kesempatan, pergunakan kesempatannya sebaik mungkin oke. Mbak ini cantik, dan berpendidikan, pasti banyak laki-laki di luar sana yang mau sama Mbak Sisi. Pilihlah dia yang benar-benar tulus cinta sama Mbak. Percaya pada saya, pasti hidup Mbak juga akan lebih bahagia. Permisi, jelas Dara dan kembali melanjutkan langkahnya. Sisi mengepalkan kuat tangannya, tatapannya terlihat sangat marah. Dia tidak terima Dara bicara seperti itu padanya, tapi jika dipikir-pikir apa yang dibilang Dara ada benarnya. Bila dibandingkan Dara, dia tidak ada apa-apanya. Dara anak dari pebisnis hebat, punya usaha sendiri, cantik dan berpendidikan, sedangkan dia hanya cantik dan berpendidikan saja. Sisi memukul kuat mejanya. Apa ini saatnya dia menyerah pada Bian? Bukankah sebelumnya dia juga sudah ingin menyerah? Sisi kembali mengepalkan kuat tangannya. Jika boleh jujur, dia benar-benar tidak rela Dara bersama Bian. Baginya Dara itu terlalu sempurna hidupnya. Udah dia cantik, kaya, paket komplit dapat pacar yang ganteng, kaya, paket komplit juga. Sementara itu Dara yang sudah dalam ruangan Bian. Dara menatap sekeliling ruangannya. Semuanya masih sama. Dara tersenyum tipis saat mengingat banyak kenangan yang dia lalui bersama Bian di ruangan ini. Setelah puas menatap sekeliling ruangan Bian, Dara kembali duduk. Sembari menunggu Bian, Dara memilih memainkan ponselnya. Dara melihat berita gosip saat ini. Senyum Dara kembali terbit saat membaca banyak komentar yang terus mendukung Bian. Senyumnya perlahan memudar begitu membaca komentar negatif tentang mamanya. Dara menarik nafas pelan. Maafkan Dara ma, gumam Dara. Di tempat lain, di waktu yang sama, Ayu juga sedang membaca komentar negatif tentang dirinya. Banyak komentar yang senang Yudi Sanjaya memilih berpisah dengannya, karena dia memang tidak pantas disebut sebagai seorang ibu. Ayu menggenggam kuat ponselnya. Dia marah kesal, semuanya campur jadi satu. Dan yang paling membuatnya marah lagi, dia tidak mungkin marah pada orang-orang yang berkomentar negatif tentang dia. Jika dia marah, sudah dipastikan komen-komen negatif itu akan semakin menjadi padanya. Ayu menoleh saat melihat ada yang masuk apartemennya. Ayu bangun dari duduknya begitu melihat Agung Purnama datang. Mas, panggil Ayu. Agung Purnama hanya menatap Ayu sebentar dan duduk di sofa. Ayu kembali duduk. Mas, dari berita yang beredar katanya Bian gak jadi dipecat. Apa itu benar? Agung Purnama memijat pangkal hidungnya kemudian menganggukkan kepalanya. Kenapa tidak jadi dipecat Mas? Harusnya biarkan saja dia dipecat. Nanti lama-lama saham Agung Purnama juga pasti akan membaik seperti sebelum-sebelumnya. Apa kamu pikir menaikkan saham itu semudah membalikkan telapak tangan? Apalagi ini reputasiku sudah rusak, dan masyarakat sudah tidak percaya lagi padaku.
bisa-bisa bulan depan Agung Purnama Group bangkrut kalau begini terus. Hanya Bian satu-satunya jalan saat ini, dan hanya dia yang bisa mengembalikan kepercayaan masyarakat pada Agung Purnama Group. Tegas Agung Purnama. Iya mas, maaf, tapi kenapa Bian masih mau kembali? Bukankah itu Sanjaya Group siap memperkerjakannya? Aku sudah melakukan penawaran dengannya. Dia mau kembali asal aku memberikan semua yang menjadi haknya. Semuanya mas. Kaget Ayu. Tentu saja semua. Diam-diam dia ternyata sudah menyelidiki apa saja milik mendiang Momi dan kakeknya. Tapi rumah hari tua kita enggak kan mas? Rumah itu kita bangun bersama dan itu dari uang mas. Tentu saja rumah itu juga, dia tahu rumah itu dibangun dari hasil peternakan dan perkebunan. Tapi tetap saja mas, kita yang seharusnya lebih berhak atas rumah itu. Lagian kenapa dia jadi maruk banget? Apa tidak cukup itu peternakan dan perkebunan buat dia? Itu saja berapa puluh hektar itu. Mas harusnya ingatkan padanya dia masih ada adik 3 lagi. Apa dia tidak memikirkan apa buat adiknya nanti? Begitu juga dengan kita. Jika rumah itu buat dia, kita tinggal di mana? Rumah itu paling tenang dan nyaman untuk menghabiskan hari tua. Kita beli rumah di Jakarta. Tapi mas, rumah di Jakarta gak bakalan ada setenang dan senyaman itu. Kalau begitu aku mau ke London saja. Kekak Ayu. Melihat banyaknya komentar negatif tentang dia, bagi Ayu lebih baik dia jauh-jauh dari keramaian saja, dan rumah mereka yang dipeternakanlah yang paling cocok untuknya. Sana pergi saja kamu ke London. Mas, ujar Ayu menatap suaminya. Tega-teganya Agung Purnama menyuruh Ayu pergi. Ayu, sekarang ini keadaan kita lagi terdesak, jadi lebih baik kita menyerah saja. Aku juga sudah capek Ayu. Aku sudah cukup berumur, dan sudah saatnya aku istirahat. Mungkin ini teguran juga buat kita. Selama ini kita sudah terlalu jahat pada Bian. Mata Ayu seketika membola dan terus menatap Agung Purnama. Dia tidak percaya dengan apa yang dikatakan Agung Purnama. Ini bukan Agung Purnama banget. Apa mas sadar dengan apa yang mas katakan? Tanya Ayu. Tentu saja aku sangat sadar. Setelah apa yang terjadi hari ini, aku rasa aku memang pantas menjadi bahan hujatan orang-orang. Mereka wajar menuduhku ayah tiri kejam dan tidak punya perasaan, karena memang begitu kenyataannya. Sepanjang perjalanan aku terus berpikir tentang Bian. Bian yang berusaha kita hancurkan padahal dia jelas tidak ada salah apa-apa. Dia juga tetap berusaha menjadi anak yang baik, meski kita tidak pernah baik padanya. Dan satu hal yang tidak aku mengerti, aku memang membencinya, tapi aku juga sangat percaya padanya. Bahkan satu-satunya orang yang aku percaya untuk mengurus Agung Purnama Group, hanya Bian. Jelas Agung Purnama. Ayu terdiam. Like, subscribe dan komen ya. 129. Aku juga sudah memikirkan akan menghentikan semuanya, dan mengikhlaskan apa yang jadi milik Bian. Ujar Agung Purnama lagi. Sinta yang baru keluar dari kamar berjalan cepat menghampiri Agung Purnama. Maksud mas mengikhlaskan apa? Mas ingin memberikan semua itu pada Bian? Iya. Mas Agung gila. Ingat mas, Mas Agung ada 3 anak kandung dan ketiganya mereka adalah laki-laki. Mas tidak memikirkan masa depan mereka. Apa mas mau mereka jadi gembel hingga menjadi bahan ledekan teman-temannya? Marah Sinta kemudian duduk depan Agung Purnama dan menatap tidak suka. Sinta tidak akan bisa terima jika Agung Purnama memilih menyerah. Bian masih anak bau kencur, tidak masuk akal jika sampai seorang Agung Purnama mengalah padanya. Agung Purnama balas menatap kesal pada istrinya. Aku sangat memikirkan masa depan anak-anak kita, aku juga maunya mereka menjadi laki-laki sukses dan disegani banyak orang. Tapi kalau keinginan itu hanya sekedar keinginan kita dan tanpa ada kemauan dari mereka, maka semuanya hanya akan sia-sia saja. Mereka sudah pada besar, dan mereka harusnya sudah bisa memikirkan masa depan mereka masing-masing. Bukannya malah foya-foya terus tiap hari.
dan gak pernah mau saat disuruh belajar tentang perusahaan. Balas Agung Purnama. Mereka masih dalam tahap mencari jati diri Mas, mereka juga masih pada muda-muda, jadi tidak ada salahnya mereka foya-foya bersama teman-teman mereka. Masa muda itu tidak akan datang dua kali. Lagian mereka juga masih tetap kuliah kok, dan nilai mereka juga tidak jelek-jelek banget. Keke Sinta, kuliah saja tidak cukup Sinta. Mengurus perusahaan itu tidak cukup pelajaran selama kuliah saja, harus ada pengalaman kerjanya. Apa kamu pikir bisa duduk di kursi CEO itu mudah? Ingat Agung Purnama Group itu perusahaan besar, dan tidak mudah memimpin perusahaan sebesar itu. Sekalipun dia punya privilege jika dia tidak ada pengalaman kerja itu sama saja bunuh diri namanya, yang ada gak ada setahun perusahaan kita bisa bangkrut. Tapi Bian bisa Mas, dia bahkan jadi CEO saat umurnya masih 25 tahun, dan itu Mas Agung sendiri yang mengangkatnya. Mas gak bisa pilih kasih begitu dong, ingat Mas, Bian itu tidak ada hubungan darahnya dengan Mas Agung. Agung Purnama menatap Sinta dan mengepalkan kuat tangannya. Dia sangat tahu baik Ayu maupun Sinta memang sama sekali tidak pernah peduli pada Bian. Mau Bian hidup atau mati juga mereka gak pernah mau tahu. Bian itu dari SMA sudah kerja sambilan Sinta, begitu juga saat dia kuliah. Setelah selesai S2 dia masih ada kerja selama setahun setengah di perusahaan kita yang di London. Dia bisa diangkat jadi CEO itu juga atas permintaan para dewan direksi dan yang lainnya. Mereka sangat tahu kinerja Bian bagus, dan bagaimana kerja keras Bian. Mereka yakin Agung Purnama Group bisa makin maju di tangannya. Lagi-lagi Mas Agung membela anak itu. Anak yang sudah mempermalukan Mas Agung. Anak yang sudah buat harga diri Mas Agung jatuh. Anak yang tega-teganya mengumumkan pada semua orang kalau dia hanya anak tiri. Dia saja sudah menghancurkan Mas Agung seperti itu, tapi Mas Agung malah membelanya. Jika aku jadi Mas Agung, aku tidak akan pernah memaafkannya Mas, akan aku pastikan membalas apa yang sudah dilakukannya. Mas aku berkata seperti ini karena aku sayang dan peduli pada Mas Agung. Aku tidak bisa terima Mas, kalau harga diri suamiku diinjak-injak. Terlebih sama anak yang sudah Mas Agung besarkan. Jika kamu tidak bisa terima aku yang direndahkan, apa yang sudah kamu lakukan untuk membersihkan namaku? Aku sudah buat beberapa akun palsu untuk membela Mas Agung. Apa Mas Agung mau lihat komentar-komentar pembelaanku pada Mas Agung? Aku juga menyerang mereka-mereka yang mengatai Mas Agung. Agung Purnama menatap Sinta dan menggelengkan kepalanya. Cara kamu sangat murahan Sinta. Aku tidak butuh pembelaan seperti itu. Aku butuh pembelaan yang nyata. Lalu apa Bian bisa membela Mas Agung secara nyata? Sementara dia sendiri yang sudah merusaknya. Aku yakin dia pasti bisa. Mas kenapa sih jadi berubah begini? Selalu Bian dan Bian. Jangan-jangan Mas Agung sudah diguna-guna lagi sama dia. Ujar Sinta gregetan. Dia sampai heran melihat suaminya. Aku tidak diguna-guna Sinta. Hanya saja aku mulai sadar dengan kesalahan fatal yang sudah aku perbuat dan aku tidak mau mengulanginya lagi. Maksud Mas kesalahan fatal apa? Kesalahan dalam mendidik Bian. Selama ini aku pikir saat aku mendidiknya keras, membiarkannya hidup susah, akan membuatnya drop dan tidak memiliki kepercayaan diri. Tapi ternyata yang terjadi malah sebaliknya. Dia tumbuh menjadi anak yang kuat, mandiri dan pekerja keras. Tanpa aku sadari aku sendirilah yang sudah menjadikan Bian menjadi anak yang sukses. Sementara anak kandungku sendiri, karena terlalu aku manja, mereka malah semakin seenaknya. Sekarang saja saat aku lagi ada masalah besar, apa ada di antara mereka yang menghubungiku? Apa mereka peduli keadaanku? Mereka malah asik dengan dunia mereka sendiri. Begitu juga dengan perusahaan yang mengalami masalah besar, apa mereka mau membantu? Tidak ada kan? Mereka bersikap seolah semuanya baik-baik saja, dan yang mereka pedulikan hanya kiriman uang mereka saja.
ujar Agung Purnama. Sinta dan Ayu sama-sama terdiam. Ada benarnya juga dengan apa yang diucapkan Agung Purnama. Kenapa kalian diam saja? Aku benarkan. Aku sudah memikirkan semuanya. Aku memilih berhenti ingin menghancurkan kehidupan Bian. Aku sangat tahu siapa orang di belakangnya, dan aku tidak mungkin bisa mengalahkan Sanjaya Group. Jadi sebelum semuanya terlambat aku lebih baik mendukungnya dan ini kemajuan Agung Purnama Group juga. Aku jelas tidak mau di masa tuaku aku malah menderita, aku ingin hidup dengan tenang. Sudah cukup semua kerja kerasku selama ini. Kamu juga Ayu, pergi ke London bukan jalan keluar dari masalah kamu. Kamu ini perempuan harusnya kamu bisa mikir panjang. Ingat biar bagaimanapun darah itu anak kandung kamu. Darah daging kamu. Jangan karena kebencian kamu pada keluarga Sanjaya, kamu membenci anak yang tidak bersalah sama sekali. Lebih baik kamu perbaiki hubungan kamu dengan dia, sebelum semuanya terlambat. Tidak ada salahnya seorang ibu kandung minta maaf pada anaknya, ujar Agung Purnama. Ayu menatap Agung Purnama, dia masih tidak percaya mendengar kata-kata Agung Purnama. Ini bukanlah Agung Purnama banget, entah apa yang merasuki suaminya hingga omongannya ngelantur begini. Kenapa kamu menatapku? Apa kamu tidak mau menuruti kata-kataku? Bukan begitu Mas, aku hanya heran saja. Ini jelas bukan Mas Agung banget. Mas Agung biasanya tidak gentar pada hal apapun dan tidak kenal kata menyerah. Ujar Ayu. Sinta juga ikut mengangguk mantap. Setuju dengan kata-kata Ayu. Agung Purnama menundukkan kepalanya dan menarik nafas pelan. Aku takut di penjara, ujarnya pelan. Ayu dan Sinta sama-sama kaget. Takut di penjara kenapa Mas? Tanya Sinta cepat. Melihat Bian sudah bertemu dengan keluarga kandungnya, aku takut ada yang mengungkapkan kasus selama kami. Akulah penyebab ayah kandung Bian kecelakaan hingga akhirnya meninggal dunia. Aku tidak mau mati di penjara. Ayu dan Sinta kembali terkejut mendengarnya. Tapi itu kasusnya sudah sangat lama Mas, sudah lebih 27 tahun, dan kasus itu sudah pasti ditutup. Ujar Ayu. Aku tahu Ayu, tapi tetap saja aku masih dihantui perasaan takut. Aku takut Bian mengetahui semuanya, dan dia marah besar. Jujur Agung Purnama. Salah satu alasan Agung Purnama ingin menyingkirkan Bian ya karena hal ini. Ayu dan Sinta sama-sama terdiam. Begitu juga dengan kasus ibu kandungnya. Aku tidak mau Bian kembali membuka kasus itu. Kematian ibu kandung Bian tidak hanya aku yang terlibat tapi kalian berdua juga. Aku ingin menyudahi semuanya. Aku ingin menebus kesalahanku pada Bian. Maka dari itu jika kalian juga tidak ingin membusuk di penjara, sebaiknya sudahi saja semua ini. Ujar Agung Purnama kemudian bangun dari duduknya, dan pergi ke kamarnya. Ayu dan Sinta saling menatap. Bagaimana ini Mbak? Tanya Ayu. Sinta menggelengkan kepalanya. Jujur dari hati terdalamnya dia tidak mau berbuat baik pada Bian, dia justru semakin membenci Bian. Aku punya ide. Kali ini jujur aku tidak setuju dengan Mas Agung. Bagaimana kalau kita pura-pura baik saja? Biar Mas Agung tidak marah saja. Ujar Sinta pelan. Setuju Mbak, mantap Ayu. Like, subscribe dan komen ya. 130. Bian menutup laptopnya, diikuti yang lain. Rapat sudah selesai dan sudah menemukan beberapa solusi untuk masalah Agung Purnama Group. Bian menoleh saat salah satu direksi berdiri di sampingnya. Dewan direksi itu mengulurkan tangannya. Selamat Pak Bian tidak jadi dipecat. Pak Bian memang pantas jadi CEO. Kinerja Bapak memang patut diacungi jempol. Ujarnya. Bian menyambut jabatan tangan itu. Terima kasih Pak. Para dewan direksi dan yang lainnya bergantian menyalami Bian dan mengucapkan selamat. Doni yang melihatnya hanya tersenyum malas. Terlebih pada sebagian mereka yang hobinya cari muka. Munafik, batin Doni. Doni menoleh saat sekretarisnya memanggilnya. Sekretaris Doni membisikkan sesuatu pada Doni.
Doni menganggukkan kepalanya mengerti. Setelah ruang rapat sepi, Doni menghampiri Bian. "Bian," ujar Doni tidak lagi formal. "Kenapa? Di depan sudah banyak wartawan datang, sebaiknya lo temui mereka dulu. Lebih cepat lo klarifikasi semakin bagus, biar orang-orang jangan sampai berpikir negatif lagi. Takutnya lo dituduh sengaja membuat sensasi untuk menaikkan pamor. Lo tahu kan banyak orang sudah pasti banyak juga pikirannya, dan kita tidak bisa memaksakan pikiran kita pada mereka. Ditambah lagi takutnya para saingan bisnis Agung Purnama Group mengambil kesempatan dalam masalah ini," ujar Doni. Bian menatap Doni kemudian menganggukkan kepalanya. "Baiklah, kita lakukan klarifikasi bersama. Oke, Ardi, kamu bawa ini ke ruangan Daya dan bilang pada Dara, saya masih ada wawancara," ujar Bian sambil memberikan laptop dan mapnya. "Baik Pak," ujar Ardi mantap. Bian mengangguk dan beralih pada Doni. "Ayo." Doni menganggukkan kepalanya. Doni dan Bian melangkah bersama diikuti sekretaris Doni. Sepanjang jalan menuju lantai bawah, Bian dan Doni berdiskusi tentang apa yang akan diucapkan Bian. Doni juga mewanti-wanti Bian, jangan sampai Bian salah bicara, karena ini juga bisa dibilang kesempatan bagus untuk Bian dan Agung Purnama Group. Para wartawan tampak riuh saat melihat Bian datang bersama Doni. Satpam yang berjaga berusaha keras melindungi dan menjaga Bian dan Doni agar tidak terkena kamera atau dorongan dari para wartawan. "Pak Bian, wawancara sebentar Pak Bian," teriak para wartawan sambil mendekatkan ponsel dan mikrofonnya pada Bian. "Semuanya harap tenang, ini Pak Bian memang mau melakukan wawancara," ujar Doni berusaha menenangkan para wartawan. Para wartawan mulai terlihat tenang. "Bagus, pertanyaannya juga satu-satu saja, jangan rebutan. Pak Bian pasti akan menjawab semua pertanyaan kalian," ujar Doni lagi. "Iya Mas," kompak para wartawan. "Sekarang silakan kalian bertanya," ujar Doni mempersilahkan. "Saya duluan Pak. Pak Bian, kenapa Anda bisa kembali ke kantor ini? Bukankah Anda sudah dipecat?" tanya wartawan. Bian menatap wartawan itu dan menarik nafas pelan. "Saya sebelumnya sudah bilang kalau saya belum resmi dipecat, dan sampai saat ini saya memang belum resmi dipecat. Saya belum ada mendengar kata pemecatan itu dari para pemilik saham. Jadi sampai sekarang saya masih sah sebagai CEO di sini, dan bertanggung jawab penuh atas perusahaan ini. Saya gak mungkin lari dari tanggung jawab," jawab Bian. "Lalu bagaimana dengan Sanjaya Group Pak? Bukankah Pak Bian ingin gabung dengan Sanjaya Group? Dan sudah banyak juga yang Bapak rencanakan dengan Sanjaya Group," tanya wartawan lain. "Ya, saya memang sudah ada banyak rencana dengan Sanjaya Group dan Om Yudi tentunya. Dan rencana ini pasti akan kami lakukan suatu saat nanti, tentunya setelah semua keadaan kembali normal. Untuk saat ini, saya ingin fokus pada Agung Purnama Group." "Kenapa Pak Bian memilih fokus pada Agung Purnama Group? Apa ini ada hubungannya dengan Pak Agung Purnama? Apa dia mengancam Pak Bian? Mengingat gosip yang berkembang, dia adalah ayah tiri yang kejam. Bisa saja kan dia mengancam Pak Bian?" tanya wartawan lain. Bian menggelengkan kepalanya. "Ayah tiri saya sama sekali tidak ada mengancam saya. Dia tidaklah sekejam seperti gosip yang berkembang saat ini. Setelah press conference tadi pagi, dia langsung menemui saya dan minta maaf pada saya. Dia ada alasan kenapa melakukan itu semua. Dan alasannya tidak perlu saya ucapkan karena ini rahasia keluarga. Dia juga mengaku salah, dan dia sendiri yang minta saya kembali ke perusahaan. Jadi untuk kalian di luaran sana yang masih berkomentar yang tidak baik tentang ayah tiri saya mohon tolong di stop komentar negatifnya. Ayah tiri saya juga hanya manusia biasa dan tidak luput dari yang namanya kesalahan. Saya sangat yakin setelah hari ini, ayah tiri saja pasti akan berusaha lebih baik lagi ke depannya, dan kalian cukup doakan yang baik-baik saja, karena apa yang kita doakan akan berbalik ke kita juga," jelas Bian.
Apa Pak Bian sengaja berkata seperti ini untuk mengembalikan citra baik perusahaan Agung Purnama Group? Tanya wartawan lain. Tidak sama sekali. Saya hanya berkata apa adanya. Saya hanya gak mau kita semua berkomentar seenaknya, tanpa tahu masalah yang sebenarnya. Sebelumnya saya akui saya memang sempat marah banget pada ayah tiri saya, tapi setelah saya pikirkan baik-baik, saya justru berterima kasih padanya. Mungkin kalau bukan karena didikannya yang keras, maka tidak akan jadi saya yang sekarang. Kita jangan menilai segala sesuatu dari satu sisi saja, tapi cobalah nilai dari sisi yang lainnya juga. Satu lagi, saya berkata ini semua juga bukan untuk ayah tiri saya saja, tapi untuk ribuan karyawan Agung Purnama Group juga. Saya akan berjuang sekuat tenaga saya demi perusahaan, karena saya tidak mau karena masalah perusahaan harus melakukan pemecatan besar-besaran. Saya jelas tidak mau itu terjadi. Saya sangat tahu zaman sekarang ini sulit banget mencari pekerjaan dan saya tidak mau kalau sampai terjadi pengangguran besar-besaran. Jelas Bian lagi. Para karyawan yang sedang istirahat dan menonton wawancara Bian tersenyum mendengarnya. Mereka mengacungkan jempol pada Bian, mereka sangat berterima kasih pada Bian. Dan mereka berjanji akan bekerja lebih giat lagi, ini demi biar perusahaan bisa bangkit lagi. Di lain tempat, tepatnya di ruangan Bian, Dara yang menonton wawancaranya dari siaran langsung yang dilakukan Sekretaris Doni, tersenyum senang. Terima kasih sudah bertahan dan tidak jadi orang egois. Aku sangat salut pada kamu tetap seperti ini ya. I love you princeku. Gumam Dara senang. Asteris. Dara masih menunggu kedatangan Bian. Dara masih duduk di sofa dengan manisnya. Sesekali Dara memainkan ponselnya berkirim pesan pada Ratu. Sementara itu Bian sudah selesai wawancara. Bian membuka pelan pintu ruangannya. Bian tersenyum saat Dara masih asik dengan dunianya dan tidak sadar dengan kedatangannya. Bian kembali menutup pelan pintu ruangannya kemudian melangkah pelan ke arah Dara. Kap, Bian mengecup kuat dan lama pipi Dara. Dara yang sempat terkejut seketika senyumnya mengembang begitu sadar pelakunya adalah Bian. Ujar Dara. Kap, Bian kembali mengecup pipi yang satunya. Udah, ayo kita makan. Aku sudah lapar. Iya sayang, ujar Bian kemudian duduk di samping Dara. Bian kembali memeluk Dara dari samping. Protes Dara. Senyum Bian mengembang. Aku kangen sayang, gak usah lebay deh baru juga beberapa jam yang lalu bertemu. Ayo makan. Iya sayang iya. Salim dulu sama calon suami. Ujar Bian mengulurkan tangannya. Dara tersenyum dan menyambut uluran tangan Bian. Assalamualaikum ujar Dara sambil salim. Waalaikumsalam sayang, ujar Bian diakhiri mengecup kening Dara. Dara tersenyum, ada perasaan senang di hatinya dengan perlakuan manis Bian. Sayang maaf aku lama, ujar Bian. Gak ada yang perlu dimaafkan aku mengerti kenapa kamu lama. Selamat ya kamu tidak jadi resmi dipecat. Ujar Dara sambil membuka rantang makanannya. Iya sayang, tapi kamu gak keberatan kan dengan keputusanku? Dara menatap Bian sebentar. Enggak justru aku bangga. Kamu sangat memikirkan nasib para karyawan. Ujar Dara sambil mengambilkan makanan untuk Bian. Iya sayang. Sebenarnya bukan itu saja alasannya kenapa aku memilih kembali. Kamu mau tahu alasan lainnya? Dara kembali menatap Bian dan menganggukkan kepalanya. Dedi sudah memberikan semuanya yang menjadi hakku sayang. Peternakan dan perkebunan jadi hak milikku sekarang. Begitu juga uang dari penjualan pabrik. Aku minta saham 20% sebagai gantinya. Itu beneran Bian mengangguk mantap dan tersenyum senang. Dara balas tersenyum. Akhirnya perjuangan kamu tidak berakhir sia-sia. Kamu juga sudah bertemu dengan keluarga kandung kamu. Kebahagiaan kamu pasti sudah lengkap sekarang. Bian menggelengkan kepalanya.
Semua itu masih kurang juga, Kamu mau apa lagi? Aku mau kamu sayang. Semua itu akan sempurna kalau sudah ada kamu. Kamulah pelengkap kebahagiaanku sayang. Ujar Bian menatap Dara dalam. Dara tersenyum malu. Like, subscribe, dan komen ya. Bersambung.